Kali ini sih Iya, saudara. tinggalnya dari Kaikul bukan? Iya, di Belanda banget. Ya. Dulu di Rusif kata. Oh, di Rusif ya, di Rusif. Cuman kecamatan masih Silinara. Iya. Waktu murung Oh iya. tahun 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mananya dengan taufik dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam hal pengajian rutin kita setiap bulannya, yaitu pengajian babul ilmi. Mudah-mudahan pengajian ini tidak ada henti lagi, mau rempes, mau deli, mau noleng ke mau apa nih motif, insyaallah kita terus berlanjut. Dan seperti ini saya berharap kerpunah temeng-temeng PWP Kediri lali dia muka, insyaallah pelali kita bisa terlaksana pengajian itu. Kemudian tidak lupa pula kita curahkan sholawat beriring salam ke pangkuan dan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk hari ini penghormatan kita bersama-sama untuk Bapak Kepala KUA kita yang kebetulan Bu Ning, Bapak ini sudah berapa bulan berada di KUA Pegasing yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Bintang. Kata Bapak ini bilang, menurut saya Bapak sudah bersyukur Pak deket, karena beliau tinggal di Kaipul, wilayahnya KUA-nya Pegasing. Iya. Tapi Bapak itu menolak. Saya justru KUA-nya deket, katanya wilayahnya yang jauh. Kalau di Bintang jauh ke sana tapi lumayan gitu bukan. Ini enggak kata Bapak bersyukur loh Pak pindah ke KUA Pegasing. Tidak. Bersyukur. Tapi wilayahnya jauh-jauh kan, dan alhamdulillah sekali hari Minggu kami kemarin kita kerjasama kami alhamdulillah semakin solid. Hari Minggu kemarin ada pernikahan di Berawang Baru dan beliau memintakan kami juga ikut. Jadi alhamdulillah sekali Bu, sambil menyelam. Jadi kebetulan Ibu Ibu KUA-nya juga kemarin libur, bukan, jadi Ibu Kepala KUA juga ikut. Saya pun alhamdulillah hadir beserta suami dan satu mobil kami berangkat ke Berawang Baru melalui jalan Kepala Angkal Pak Ge, pulangnya Jalan Jagong. Jadi mampir kami ke rumah Pak Aman Salian juga di minggu kemarin sekalian jalan-jalan. Dan seharusnya kami jalan lagi ke Kecamatan Linge, tapi karena di Kong kemarin ada pernikahan satu lagi Pak Adil Pak Wajidina. Jadi dikejar dari Jagong ke sini. Pas hari Minggu kemarin memang 3 pernikahan. Jadi alhamdulillah begitulah Bapak ini kerja sama kami. Mudah-mudahan insya Allah setiap kegiatan Bapak ini pun mendukung kita, dan khususnya untuk pengajian kita, baik untuk Puspita, insya Allah terus jaya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi bahwa Pak KUA biasanya selama ini 2 bulan sekali Puspita, tapi kemarin sudah ada ajukan permohonan ke Ibu Camat dan kita sudah undi, sudah ada beberapa kampung yang kita undi kemarin sampai bulan 12. Karena terlalu panjang kita undi 2025 keringan kayak gitu Bu. Jadi kita habiskan sampai 2024 bulan 12. Nah, nanti untuk 2025 di akhir bulan 12 kita undi kembali. Jadi untuk sementara insya Allah Puspita berlanjut. Nanti kita berjumpa lagi Puspita udah bulan ini ya Bu, bulan Juli betul-betul 23 hari Selasa di Kampung Bedeko. Insya Allah bukan. Demikian informasi dari kami. Selanjutnya kami mintakan nanti Bapak Kepala KUA sedikit mungkin memberikan informasi ke kita, dan juga nanti oleh Bapak penceramah kita yang tidak bosan-bosan kita dengan Tengku Anwar. Ada beberapa informasi yang beliau sampaikan, dan nanti kalau misalnya ibu-ibu arasi muna buka nanti kemel-kemel Bapak ini gerbengis kita pakai Bapak. Jadi apa yang kita butuhkan bahkan mungkin di luar materi ya Pak, misalnya seandainya dibutuhkan oleh. Demikian mungkin kami sebagai pengantar, sebagai moderator. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini kita ditemukan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi pada hari ini materi kita masih seputar dengan masalah zakat. Masalah zakat ini memang harus kita sampaikan karena memang salah satu program dari pembinaan itu adalah masalah zakat. Nah, akhir-akhir ini kita telah disibukkan dengan panen kopi, panen padi. Nah, tentu saja dalam hal memanen ini maka ada yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi dalam harta kita itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang kemudian sukarela, ada yang kemudian sukarela. Jadi ketiga ini harus kita pahami. Pertama misalnya yang wajib itu adalah zakat. Ketika kita sampai harta kita sudah sampai nisabnya, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Sementara kalau yang tidak sampai itu, maka di situ ada yang namanya infak. Infak itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Kemudian yang berikutnya sedekah. Sedekah itu sukarela. Kalau mau kita keluarkan, alhamdulillah. Kalau sekiranya kita juga tidak mau mengeluarkan, ya tidak berdosa. Nah, maka kemudian ketiga pokok ini itu harus kita pahami. Maka kemudian masalah zakat ini kan wajib. Nah, ketika sudah sampai haul dan kemudian nisab harta kita, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Wajib. Harapannya Bu. Wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, karena baru-baru ini kita baru panen padi. Nah, panen padi, maka tentu saja yang ini paling hangat. Artinya yang paling hangat yang baru kita alami gitu. Yang baru kita alami. Maka untuk zakat daripada hasil pertanian kita itu haul dan nisabnya itu, maka kemudian setiap kali masa panen dikalikan dengan harta itu jumlahnya itu yaitu 1.200 kg gabah kering padi. Nah, jadi 1.200 kg gabah kering padi. Itulah yang harus kita keluarkan daripada nisab harta kita. Kalau sekiranya sudah sampai 1.200 kg dari padi kering, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Di sini yang sudah panen padi ada semuanya. Oke, berarti alhamdulillah sudah. Nah, sudah dikeluarkan zakatnya, Bu? Sudah. Berapa kira-kira yang kemarin yang dikeluarkan zakatnya? Hasilnya 5 kuncil ya. 5 kuncil ya. 3 padang. 5 kuncil. 5 kuncil. Ya 5 kuncil. 5 kuncil. Nah, 5 kuncil. Nah, 3 atau 15 kali. 12 kali. Yang lain ada yang berbeda, Bu? Ada zakatnya? Yang tidak berumur. Oke, yang berumur berarti sudah ada yang mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau umpamanya kita hitung-hitung dari panen itu, dia takarannya itu ketika sudah sampai bahasa kita ini 22 padang, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nah, kalau belum sampai 22 padang, maka kemudian tidak wajib zakat. 22 padang ini, kesara padang ini kan 5 tem. Nah, 5 kaleng. Jadi kemudian 5 kaleng, itu satu kalengnya itu kan 11 kilo. Satu kaleng itu nilainya itu 11 kilo. Nah, itu kalau padi mau kita timbang itu satu kaleng 11 kilogram. Nah, 11. Maka kalau sekiranya satu padang berarti ada 55 kilogram. Nah,
Kalau satu kunci 55 dikali dengan 10 masih 550. Berarti kalau dua kunci berarti 1100. Berarti kalau dua kunci hasil menjema belum wajib bayar zakat. Kapan dia wajib bayar zakat? Kalau ditambah 2 padang mie. 2 padang mie, maka baru wajib bayar zakat. Berarti jumlahnya 22 padang. Nah, bahasa kita nih. 22 padang maka wajib dibayar bayar zakat. Maka 22 padang nih Bu, zakatnya kalau sekiranya itu Waalaikumsalam, 22 padang zakatnya itu 5%. 5% kalau dia itu pakai irigasi, pakai biaya, bahasa kita ini pakai biaya. Kalau sekiranya tanpa biaya 10%. Nah, sekarang yang pakai biaya, kalau dia itu pakai biaya, maka kemudian 5%. Kalau 5% berarti 1.200 kg. 5%-nya itu sekitar 6 tem. 6 tem. Nah, 6 tem. Artinya 6 tem ini sara padang, sara tem. 6 kaleng Bu kita keluarkan zakatnya. Itu yang 22 padang. Karena 5%-nya. Nah, kalau sekiranya kita hitung misalnya kayak ibunya 5 kunci, maka kemudian 5 di Waalaikumsalam. Kini pengen Badan kuburan Nah, jadi kalau 5 kunci Bu, 5 kunci setiap 6 berarti berarti roa padang, roa tem, sekitar 10 padang. Nah, itu yang kita keluarkan zakatnya. Jadi kalau sudah kita keluarkan zakatnya, insya Allah kita sudah melepaskan hutang kita yang wajib itu kepada Allah. Artinya kita tidak korupsi lagi. Karena di dalam harta kita itu ada harta dan hak orang lain. Di antaranya itu berapa orang Bu yang pemiliknya harta kita itu yang sedikit itu? 8 orang pemiliknya. Di antara harta yang kita miliki saat ini itu ada 8 orang pemiliknya. Kalau kita nggak keluarkan itu yang 8 itu nanti nuntut pada kita. Kapan? Di akhirat. Siapa aja tuh? Fakir, miskin, ibnu sabil. Anak yatim tidak masuk. Jadi kita ulang. Fakir, miskin, ibnu sabil. Kemudian gharim. Gharim itu orang berhutang. Orang gharim. Kemudian riqab. Kemudian orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Kemudian fisabilillah. Kemudian amil. 8 inilah pemilik harta kita. Jadi kalau yang kita keluarkan itu yang banyaknya untuk kita, yang sedikitnya untuk yang 8 ini. Nah, yang tadi dikeluarkan misalnya 3 padang, 10 padang, maka itu 8 orang pemiliknya. Kalau sudah kita keluarkan sudah aman kita insya Allah. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita tidak bosan-bosannya untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Kita keluarkan dari apa yang telah Allah rizkikan untuk kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian dari apa sebagian harta yang mereka miliki itu, maka mereka infakkan atau mereka keluarkan. Nah, inilah tentang masalah zakat hasil panen padi kita. Semoga tahun depan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah juga kalau sekiranya kita sudah keluarkan zakat kita, Allah sendiri yang akan memberikan yaitu harta yang berlimpah ruah untuk diri kita. Nah, ini mungkin hari ini Bu sedikit yaitu masalah zakat. Mungkin nanti ada diskusi masalah zakat ini, boleh kita diskusikan. Kalau mampu kami jawab, insya Allah kita jawab. Kalau yang belum mampu berarti itu jadi PR kita bersama. Nah, mungkin itu saja.
selanjutnya ada penyampaian dari Bapak Kepala KUA. Atau mungkin diskusi langsung? Diskusi langsung. Oke. Diskusi langsung ya, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Boleh. Saya Pak Ya, boleh, Bu. Misalnya kan kita dalam harta itu katanya nggak mencukupi untuk berzakat. Nah, apakah kalau kita sedekah itu termasuk dengan zakat? Ya. Kalau sekiranya harta kita itu tidak masih sampai pada haul dan nisabnya, maka yang kita keluarkan itu dihitung sebagai sedekah. Sedekah itu yang sifatnya tadi yang sukarela. Ada orang tua kita misalnya khawatir ya, ini kayaknya keluarin aja, nggak apa-apa. Itu maka kalau sekiranya belum sampai haul dan nisabnya, maka dia dihitung sebagai sedekah. Sudah aman, dia dikeluarkan itu. Makanya untuk Pak Imam itu harus paham dia tentang konteks zakat. Misalnya gini, Bu, ada ibu ini misalnya, dia ngeluarin zakat. Pak katanya sama Pak Imam, ini harta zakat saya. Harus diketahui sama Pak Imam berapa jumlahnya, Bu, misalnya. Sama ibu ini bilangnya 6 kaleng. Oh, berarti 6 kaleng. Kalau 6 kaleng ini berarti ukurannya berarti 2 kunce. Arwah kunce arwah padang. Tapi ditanya sama ibu, berapa hasil panennya, Bu? Hasil panennya, Pak, sarah kunci setengah, wah. Berarti Pak Imam nanti akan memposisikan itu sebagai sedekah, bukan sebagai zakat. Nah, maka dia harus tahu nih, oh berarti ini belum sampai nisab. Nah, dihitung sedekah. Maka yang sedekah ini nanti ada yang namanya di dalam konteks zakat itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Maka jiswab. Kalau sekiranya dia keluarkan selain daripada zakat yang wajib ini, bukan ke-8 orang ini, aman dia posisinya. Misalnya tangkoni ku anak yatim kata ibu tadi. Maka itu yang sedekah. Bukan dari zakat. Nah, tapi kalau umpamanya, oh yang punya ibu ini kayaknya belum masuk kategori zakat. Dari 100 kakak di kampung itu ada 50 orang yang belum sampai zakat. Maka berarti yang 50 orang ini kalau satu-satu orang itu sarah padang, satu kali ada 1 kunci misalnya. Sarah kunci ini berarti ini dihitung sebagai sedekah. Sedekah ini kemana saja dibagikan? Boleh, sama siapapun dibagikan. Asalkan jangan yang berhak untuk menerimanya. Misalnya orang kaya, saya mau ngeredit. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang boleh itu kapan? Misalnya diberikannya sama anak yatim. Nah, itu tapi diambil dari sedekah. Tapi kalau untuk zakat tidak diberikan untuk anak yatim. Bukan. Karena yang 8 asnaf itulah pemiliknya. Nah, tapi jemaat tuai nggak ada. Dihitung apakah orang tuanya itu miskin atau fakir. Dihitung di situ. Nah, jadi itu dia, Bu. Kalau yang belum sampai berarti dihitung sebagai sedekah. Ya. Lain, Bu, ada? Ini ada, Pak. Ya. Kalau ini kan masalah sawah, Pak. Ya. Kalau kami ini kan nggak bersalah. Ya. Kalau kami hasil kopi, apa lagi? Ya. Hasil kopi. Nah, ini masih merujuk kitab pada fatwa Badan Amil Zakat ataupun Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Kalau sekiranya tadi 22 padang buka, hasil pertanian itu disetarakan nilainya itu dengan hasil makanan pokok, yaitu 22 padang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 22 padang dikali dengan berapa sarah padang? Hari ini 350 misalnya 350 kali 22 sekitar 7 jutaan. Berapa tuh, Bu? 350 3.500.000 ya, sekitar 7.700.000. 7.700.000 uangnya. Kalau sekiranya hasil panen kopi sudah mencapai 7.700.000 yang disetarakan dengan harga makanan pokok tadi, maka sudah wajib bayar zakat. Misalnya ibu nih panen kopi, nilainya 10 juta. Itu kan berarti udah lewat nisab. Nah, maka kalau sudah sampai dan lewat nisab tadi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Kalau 10 juta hasil kopi kita, maka dikeluarkan 5% kalau sekiranya pakai biaya atau irigasi bahasanya. Nah,
ya, maka 5%. 5% itu berarti 500.000. 500.000. Kalau 10%-nya 1 juta. 1 juta bagi 2, 500.000. 500.000 itulah yang dikeluarkan zakatnya. Oh, saya Pak Ustadz punya kebun 2 rantai. Pas panen 2024 kemarin, sini geraran nih hasilnya. Cuma 6 juta. Apakah wajib bayar zakat? Tidak. Karena ambang batasnya tadi yaitu 7.700.000. Kalau naik harganya misalnya seperti 400.000 saat ini, berarti 4 kali 2 sekitar 8 jutaan. 8.800.000. Itu yang kita keluarkan zakatnya. Nah, 8.800.000. Kalau sudah sampai 8.800.000 kebun kita hasilnya sudah wajib bayar zakat. Umpamanya 7.900.000 belum wajib bayar zakat. Intinya kalau sudah sampai dari yang tadi Bu, maka sudah wajib bayar zakat. Kalau kopi itu kan dia 3 kali, Ustaz. 3 kali dihitung. Cara hitungannya, dia itu misalnya panen pertama Januari misalnya sudah ada 4 juta. Februari, oh ini puncaknya nih, gitu kan? 20 juta, berarti sudah ada 24 juta dihitung. Oh bulan Mei turun lagi, ada 8 juta, tambah 8 juta. Total umpamanya panen berikutnya, yang ini dulu udah selesai masa panen ini, maka dikalkulasikan. Karena beda dia Bu. Kalau umpamanya nisab pertanian itu per masa panen. Kalau zakat emas itu per tahun. Beda. Kalau perniagaan per tahun. Profesi per tahun. Kalau zakat pertanian per masa panen. Kopi misalnya kayak Ibu tadi setahun itu 3 kali. Tomat setahun itu 3 kali. Nah, berbeda dia. Maka dia itu per masa panen. Per masa panen. Jadi kalau udah habis masa panen dihitung terus. Udah. Ini kayaknya relation mi waktu nih. Enggak dihitung lagi nih misalnya masa kopi. Maka dihitung, umpamanya masa panen ini dari Januari sampai dengan Mei ada sekitar 80 juta. 80 juta dikalikan dengan 5%. Berarti harus dikeluarkan zakatnya itu 4 juta. Karena 5%. 5%. Jadi kalau umpamanya zakat profesi 2,5%. Berarti kalau 2,5% sekitar 2 juta. 2 juta. Jadi itu perbedaannya Bu. Untuk zakat pertanian. Misalnya kayak gini Ustaz, Ya. kalau motif itu kan dia diongkosin motifnya. Ya. Kan? Berarti kita hasil akhirnya apa? Ya, jadi dia Bu, untuk ongkos, untuk biaya apa segala macam, pupuk apa segala macam, dihitung dulu jumlah keseluruhan harta itu. Misalnya panen pertama itu 10 juta, panen kedua 20 juta, panen ketiga 20 juta, panen keempat itu udah turun 10 juta. Panen berikutnya 1 juta. Nah, misalnya total 2 3 ada 60 juta. 60 juta. Ini kan artinya ada sudah kita keluarin zakatnya Bu. Kita keluarin biaya, ongkos ngutip, ongkos pupuk apa segala macam, hasil semacam itu jumlahnya itu seluruhnya dulu. Seluruhnya. Maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya langsung. Baru nanti ada untuk biaya-biaya tadi keluarkan lagi. Nah, bukan nanti keluarin dulu ongkos ngutip. Nah, itu berarti nggak sampai lagi. Nah, jadi jumlah keseluruhannya. Untuk zakat itu jumlah keseluruhannya yang kita bayarkan. Tidak dikeluarkan dulu. Lagu kita nuling kan jumlah sudah nih 6 kunci. Ah, itu kan mesin kan masih di situ kan? Nah, kini Kami tambahkan, Ya. itu dasarnya zakat petani itu 10%. ya, Karena kita butuh tenaga orang, butuh biaya, butuh semua jadi ke 5%. Kemudian diciutkan lagi menjadi sekarang 5% lah. tetap 5%. 5%. Seharusnya 10% dasar. Dasar hukum dasar 10%. Karena pemupukan perlu biaya, perlu tenaga orang, maka 5%. Jadi 5%. Jadi gara pas dikurangi menurut anuane. Ya. Karena kurang secara syariat. Jadi 5. Jadi untuk biaya-biaya itu
tidak dikeluarkan. Misalnya, oh ini 60 juta nih, untuk ongkos saja udah hampir 10 juta. Oh berarti 50 juta lagi yang diwajibkan bayar zakat. Enggak, dia keseluruhannya dulu, keseluruhannya. Dihitung semuanya, dikalkulasikan, maka baru dikeluarin zakatnya dulu. Zakatnya baru kemudian dihitung biaya-biayanya. Nah, misalnya waktu ngutip pertama 10 juta. Nah, dikurang dengan 700.000 ongkos. Nah, ini enggak termasuk 700.000 itu tetap dia di 10 juta ini. Jangan nanti 10 juta kurang 700, berarti 93. Enggak. Nah, ya, bukan bersihi. Negara saya bersihi baru dihitung, tidak. Semuanya. Sama seperti perniagaan, Bu. Perniagaan, kalau ada orang yang jual, misalnya dia grosir. Dia kan misalnya Januari kemarin dia tuh buka grosir. Nah, misalnya kemudian Januari tahun 2025 itu dihitung dulu. Dihitung misalnya hasilnya udah ada 200 juta. 200 juta. Kemudian dihitung, ada nggak sisa? Ada. Jumlahnya berapa lagi yang sisa itu? Misalnya di Indomie ada 2 kotak. Ini Boy ada sekitar 3 dus. Nah, jumlahnya ada 300 juta. Maka jumlahnya 2 ditambah 3 ada 500 juta semuanya. 500 juta ini yang dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa? 2,5%. 2,5%. Walaupun belum laku dia, Pak. Walaupun walaupun yang belum laku itu dihitung. Nah, ya itu untuk ngitungin zakat. Artinya kotornya yang dihitung, kotornya. Nah, sementara misalnya berapa nisabnya? Jangan nanti salah hitung.